Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai gengs. Kok kayaknya gengs biasa banget ya, udah sering. Hai sobat, hai sobat, emang lu sobat gue? Hai Gan, emang gue lagi jualan. Apa ya? Oh, gue tahu. Hai gabut, karena pasti yang dengerin bakalan muter video ini adalah anak-anak yang gabut. Tapi mudah-mudahan gabut yang bermanfaat ya. Nah, jadi gue ini pertama kali gue mau coba menceritakan apa yang gue dapat. Gue dapet. Jadi gini, gue tuh sekarang lagi memaksakan diri gue untuk baca buku. Ya walaupun buku yang gue baca itu harus yang gue pengen aja. Maksudnya pengen gue baca atau gue suka sama penulisnya gitu ya kan. Tapi nggak apa-apa lah ya. Untuk memulai suatu yang baik gitu. Emang baik ya, mudah-mudahan baik lah ya gitu. Jadi ini benar gue cuman bacain ulang ke kalian. Semoga bermanfaat. Walaupun mungkin nanti lu pada pada bingung dengan apa yang gue omongin, tapi diambil yang baiknya aja ya kan. Tapi sumpah loh, ini gue bener-bener apa ya, baru bangun tidur terus gue coba-coba bangun tidur karena langsung baca buku gitu. Terus gue apa kali ya gue bikin video gitu kayak podcast dikira apaan kali. Bener, sebaik lagi gabut aja, gue cuman pengen nyoba gitu dan gue pengen lihat respon dari kalian semua ya kan. Jadi di sini gue akan bacain salah satu buku dari salah satu orang yang menurut gue baik lah ya kan. Di sini sih judulnya Dunia. Gak banyak kok, tenang aja, cuman 2 halaman. Jadi gue bacain, nanti kalian bisa komen. Udah kayak kebenaran aja ya, sumpah, astagfirullahaladzim. Gak apa-apa ya. Nah, judulnya itu tentang dunia. Menyebut kata penyesalan, kebanyakan kita akan selalu berkonotasi masalah duniawi. Umpamanya kita menyesal karena nilai ujian kita tidak sebagaimana apa yang kita rencanakan. Penyesalan juga terjadi ketika merencanakan banyak proyek, tetapi ternyata itu semua terlepas dari genggaman. Itulah arti kata penyesalan yang lebih sering dikonotasikan dalam masalah dunia. Akan tetapi, tahukah kita ada penyesalan yang pasti akan didapatkan apabila tidak mengenal tentang sifat dunia. Dunia woi, gitu ya kan. Jadi kita emang benar harus kenal dunia sih, karena kita tinggal di dunia, di atas tanah, ya kan. Manusia tinggal di dunia, maka wajib mengetahui tentang dunia, sebab tidak ada penipu yang paling ulung di kehidupan kita sekarang ini kecuali dunia. Nah, Masya Allah banget nih, dunia itu emang penipu banget gitu ya kan. Jadi kalau kita benar-benar tidak mempelajarinya, wah kita bakal jadi orang yang akan ditipu oleh dunia. Nah, ada firman-Nya Allah nih dalam surat Al-Hadid. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang artinya, dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Ini ayat yang ke-20. Dunia dan setan itu berkolaborasi. Gila gak geng gitu. Dunia dan setan berkolaborasi untuk menipu manusia agar menyimpang dari jalan kebenaran dan akhirnya terperosok di dalam neraka. Sepantasnya kita mengenal dan berkenalan dengan dunia supaya tidak tertipu dengan pesonanya. Jadi bukan perempuan atau laki-laki aja yang punya pesona ya, dunia juga banyak, Masya Allah banget, pesonanya yang membuat kita kadang terlena, udah kayak lagu ya kan. Nah, dunia itu cepat bersolek dan menutupi kekurangannya. Jadi bukan perempuan aja yang bersolek, dunia juga pintar nih. Maka sesungguhnya naif bagi manusia menjadi lakon dalam dunia, justru tidak mengenalnya, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Bila itu terjadi, ibarat seseorang memberikan Bila itu terjadi, ibarat seseorang memberanikan membeli mobil dengan harga mahal tetapi tidak mengerti tentangnya. Nah gitu. Jadi kalau lo belum mengenal dunia, wah bahaya banget. Nah, ini diibaratkan kayak lo beli mobil yang harganya mungkin miliaran tapi lo nggak ngerti
nggak ngerti fungsinya apa, sebenarnya spesifikasinya tuh gimana aja, lo nggak ngerti gitu. Nah, diibaratkannya seperti itu. Padahal mobil yang dia beli ternyata adalah barang second. Itu terjadi karena ketidaktahuan tentang ilmu. Maka seseorang akan menyesal membeli mobil tanpa pengetahuan tentangnya. Seperti penyesalan seseorang manusia yang hidup di dunia tetapi tidak mengenal karakteristik dan sifat dunia sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnahnya. Jika pemain film ini, contoh yang kedua ya, jika pemain film itu perlu membaca skrip untuk tahu arah sinetronnya itu bakal dibawa kemana, ya kan? Manusia yang menjadi lakon dalam kehidupan memberikan batasan waktu berupa ajal. Jadi kalau misalnya kita nggak tahu nih ujungnya di mana, ya gitu-gitu aja hidup lu gitu. Maksudnya ya nikmatin aja hidup. Yang penting gue hidup, yang penting gue makan, yang penting gue tidur, yang penting gue punya duit banyak. Ya sebenarnya ya gitu. Kalau kita nggak tahu ujung hidup kita bakal di mana, akan dibawa kemana, udah kayak lagu mau dibawa kemana. Tapi bukan hubungan, tapi kehidupan kita nih mau dibawa kemana ujungnya kalau kita nggak tahu. Dan kita tuh akhir kehidupan kita tuh bakal gimana, ya gitu-gitu aja hidup lu gitu, kayak hubungan ya. Hubungan yang mana? Nah, kita itu sebagai manusia harus tahu dalam kehidupan ini ada namanya batas waktu atau berupa ajal. Harus paham akan dunia. Kehidupan adalah sebuah amanah yang besar, sehingga jangan sampai menjadi korban setiap penipuan yang didalangi oleh dunia. Oh my god, dunia didalangi oleh dunia. Nah, kisah hikmah yang akan menyadarkan manusia betapa ulungnya dunia dalam tipuan adalah gambaran dunia yang diperlihatkan ketika Isra Mi'raj. Nah, jadi ini contoh atau gambaran dunia. Dalam sebuah hadis sahih, ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj melihat seorang wanita tua yang menanggung banyak beban di punggungnya, tetapi wanita tua itu pandai bersolek. Maka Rasulullah SAW pun bertanya kepada malaikat Jibril, siapakah itu wahai Jibril? Lalu Jibril pun menjawab, itulah dunia yang selalu bersolek padahal dia telah mendekati garis ajalnya atau kiamat. Nah, dunia itu gengs, dunia dan rezeki itu beda jauh banget. Dunia bukan pertanda Allah sayang sama kita, bisa jadi malah sebaliknya. Jadi lo pada gitu, termasuk gue nih yang baru baca buku ini ya kan, jangan pernah mengira apa yang telah diberikan kita ke dunia itu adalah pertanda Allah sayang. Itu tidak menjadi ukuran sama sekali, tidak ada tanda-tandanya juga gitu. Maksudnya jadi kalau lu pada lihat orang yang ibaratnya gini, dia maksiat mulu, dia ibaratnya kagak pernah sholat, terus dia juga ibaratnya gak pernah baik sama orang, tapi ya ampun rezekinya banyak banget gitu ya kan, hartanya di mana-mana gitu kan, hidupnya lurus-lurus aja, dia mau beli ini, mau ke sana, mau kemari, terserah dia. Nah, itu dijelaskan di buku ini, dunia itu bukan pertanda Allah sayang sama kita, tapi malah bisa jadi sebaliknya ya. Nauzubillah min dzalik ya. Mudah-mudahan kita bukan orang yang seperti itu ya. Kita tetap diberikan kebahagiaan di dunia maupun nanti di akhiratnya. Dunia dan setan itu berkolaborasi, seperti yang tadi dijelaskan. Dunia dan setan itu berkolaborasi untuk menipu manusia agar menyimpang dari jalan kebenaran dan akhirnya terperosok dalam neraka. Sepantasnya kita mengenal dan berkenalan dengan dunia supaya tidak tertipu dengan pesonanya. Ya gitu, ini gak terlalu banyak kan ya, cuman gue banyak ngomongnya aja gitu. Ini gue mau pasin jadi 10 menit, jadi untuk teman-teman ya, ini bener sumpah gue cuman iseng aja, pengen coba-coba. Gimana sih menurut kalian kalau gue bikin ngomong-ngomong gak jelas kayak gini? Bukan gak jelas sih, tapi gue pengennya sih ada manfaatnya ya kan gitu. Menurut kalian gue harus ngomongin apa? Gue harus baca buku apa yang menurut kalian cocok untuk dikonsumsi ya? Konsumsi makanan kali ya kan? Ya untuk didengarkan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Gue
ngomong gitu terus, sumpah sebenarnya gue nih gabut, maksudnya gue nggak ngerti mau ngomong apa. Cuman yang gue ngerti ya kalau misalnya orang mau apa sih close dari ini, ngomongnya banyak lah ya kan, ya udahlah ya udah 10 menit ya udah deh ya kan. Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga bermanfaat, see you.